Oke teman-teman, hari ini aku mau jelasin caranya scoring PSGI. Jadi PSGI itu skala untuk mengetes seberapa baik atau buruk kualitas tidur kalian ya. Sebelumnya kan kalian udah bikin Google Formulir, jadi nanti itu bisa diakses di Drive. Bisa dicari di beranda ya. Ini punya aku, tinggal diklik 2 kali aja dibuka. Nah, ini muncul skala yang waktu itu pernah kalian jawab. Jadi ini udah ada jawabannya, 120. Klik aja. Kemudian klik lihat di spreadsheet. Oke, sudah. Kita klik file, kita download, klik Microsoft Excel. Nanti dia bakal ngunduh di sini. Kalau udah keunduh, kalian tinggal buka aja. Atau klik aja ininya. Nanti kalian bakal diarahin ke Excel seperti ini. Nanti kalian bisa buka lewat Excel seperti ini ya. Ini datanya udah bentuk kayak gini. Jangan lupa enable editingnya diaktifin. Supaya kita bisa ngotak-atik ini ya. Kayak gini kan. Ini data mentah. Sementara ini kan tadi ada data selain PSGI juga ya. Ada data dari skala panas. Maka yang PSGI saya tandai. Seperti ini. Jadi pengukuran PSGI itu ada 7 ya. Ada PSGI Durat, DSTP, ada Laten, kemudian juga ada Gaidis, ada HSE, Sleepwell, dan Match. Kemudian PSGI total. Jadi yang pertama kita skor dulu PSGI Duratnya. Dengan cara ini di bagian bawah from respond kita tambahkan new sheet. Kita klik 2 kali, kita ganti nama PSGI Durat, durasi tidur. Jadi ini PSGI Durat ada rumusnya ya. Rumusnya ini aku udah buat. Sebentar. Jadi rumus PSGI Durat ini aku akan salin aja karena aku udah tulis ini sebelumnya. Nah, klik di sini. Kalian harus nulis ini dulu ya, biar jadi acuan kayak gitu. Jadi rumus PSGI Durat itu kita pakai question 4. Jika jawaban question 4 itu lebih besar sama dengan 7, nilainya 0. Kalau lebih besar sama dengan 6, nilainya 1. Kalau lebih besar sama dengan 5, nilainya 2. Kalau lebih kecil dari 5, nilainya 3. Jadi yang kita perluin adalah data. Datanya itu nama dan key 4-nya kita. Berarti kita bisa buka from response, kita salin nama-namanya, salin semua, copy aja, pakai Ctrl C, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Ini biar panjang, yang bagian A-nya klik 2 kali aja, kita menyesuaikan. Dan kita butuh data key 4 dari yang udah kita warnai. Key 4 berarti question nomor 4. Ini tinggal salin semua. Oh, ini diganti PSGI Durat dulu ya. SI. Nah, jadi ini
Kalau Excel kan dia bisa memproses angka-angka aja ya. Jadi kalau ada yang jam-jam kayak gini biasanya Excel bingung. Jadi kalian kalau bikin formulir nanti isiannya kalau bisa angka aja ya, kayak gini, kayak 5, 7, 4, 7, 9 nih bisa Excelnya. Kalau nggak kita kan harus hapusin jam-jamnya atau yang kayak cerita seperti ini kita harus ganti. Itu agak memperlambat gitu ya. Kita langsung skor aja. Jadi cara scoringnya kita pakai rumus Excel. Karena di sini ada beberapa kriteria. Jika Q4-nya kayak ini tadi, lebih besar dari 7, nilainya 0, lebih besar dari 6, nilainya 1, lebih besar sama dengan 5, nilainya 2. Kita pakai if. Sama dengan if, buka kurung, selnya kita klik, yang kita menghitungkan, kita menghitung skor Q4 ya. Berarti selnya Q4 yang paling atas, kita klik. Ini sel B9. Oke. Kita kasih. Berarti jika nilai sel B9 ini itu lebih besar sama dengan 7, kasih koma, maka nilainya 0. 0. Kasih koma lagi, if dalam kurung selnya yang sama lebih besar sama dengan 6, maka nilainya 1. If dalam kurung selnya diklik lagi lebih besar sama dengan 5, maka nilainya 2. Dan ini langsung kita koma 3 aja, soalnya udah mengerti Excelnya kalau di bawahnya 5 pasti nilainya 3. Kita tinggal tutup sampai tutupnya hitam ini, enter. Udah, berarti skornya 2. Ini tinggal diseret aja sampai bawah. Kalau berbentuk angka aja nanti dia langsung otomatis. Gitu. Kalau kayak gini kan harus diubah dulu. Kayak gini baru Excelnya tahu gitu. Jadi kalian kalau ngisi usahakan angka aja gitu. Kalau sampai kayak gini juga nanti Excelnya bingung. Dah, kayak gitu ya. Ini udah skor final untuk PSG Durat. Kita blok aja. Selanjutnya, setelah menghitung PSGI Durat, durasi tidur, kita menghitung PSGI DSTB atau distrop gangguan. PSGI DISTB. Jadi rumusnya yang PSGI DSTB itu lumayan panjang. Ini aku paste aja. Ini diganti PSGI DISTB. Strap. Jadi yang kalian perlukan, tulis dulu rumusnya. Rumus PSGI di STP itu jika pertanyaan 5B tambah 5C tambah 5D tambah 5E tambah 5F tambah 5G tambah 5H tambah 5I tambah 5J itu hasilnya jika di atas 1 dan di bawah 9, maka nilainya 1. Jika di atas 9 dan di bawah sama dengan 18, nilainya 2. Jika di atas 18, nilainya 3. Ini kita perlukan data dulu. Kenapa? Oh ya, tabelnya ya. Kenapa tabelnya perlu? Karena kita untuk jawabannya kan ABC-an kan kemarin. Jadi kita perlu tahu setiap jawaban itu skornya berapa. Jadi ini skornya seperti ini di sini ya. Kita taruh di situ. Yang kita perluin sekarang adalah data. Data meliputi nama, kemudian Q5B, Q5C, Q5D, Q5E, Q5F, Q5G,
Q5H, Q5I dulu ya. Q5J-nya nanti kita pindahin. Kita tulis aja. Oke, kita perlu data nama dulu. Kita salin lagi dari from response. Yang udah kita unduh sebelumnya. Kita copy aja, kita tempel di sel bawahnya sini, paste. Terus jawabannya, berarti dari pertanyaan 5B sampai 5C. Ini 5A nggak usah, 5B ini berarti. Berarti sampai yang ini. Ini B sampai C. Kita copy semua, kita blok aja kayak gini. Terus kita copy. Di STB, taruh sini. Nah, karena ini nanti kita scoring sendiri karena bentuknya cerita, jadi yang K ini kita klik di bagian K-nya, klik kanan, klik insert. Dah, ini kan muncul kolom kosong. Kita buat skor aja di sini, buat isian skornya. Ini bawahnya, pinggirnya C buat skor yang C. Terus nanti kita tinggal tambahin aja. Udah kayak gini kan. Ini kita warnai biar tidak bingung. Jadi kan ini banyak dan kita perlu mengubah ini menjadi bentuk skor pakai rumus sum produk. Dalam kurung kita gabung dengan sum if. Untuk lagi, range-nya apa? Range-nya ini. Jawaban yang ini. Kita blok aja. Ini dia udah otomatis di atas ini bisa. Kita blok lagi. Klik F4. Kalau mau aktifin F4, kalau misalnya pakai laptop, kalau ada Fn itu kan buat pengunci, itu Fn plus F4 ya, buat munculin ini. Diklik baru. Diblok terus klik Fn F4. Ini kita koma. Kriterianya mana? Kriterianya ya ini. Jadi dari yang atas aja ya, sel yang atas, yang mau kita hitung sampai I. Dah. Ini nggak perlu dikunci karena nanti bakal diubah bagian bawahnya. Sum range-nya yang mana? Berarti skor. Berarti skornya aja di blok. Dah. Ini jangan lupa dikunci lagi. Biar nggak geser. Dah. Ini tinggal kita tutup. Dah. Enter. Ini skornya 4. Tinggal diseret aja. Udah muncul otomatis kan skornya. Terus kita scoring IJ-nya ini itu manual ya, karena bentuknya cerita. Jadi yang menurut kita sesuai aja. Jadi caranya ini 5C. Jika Q5J-nya kosong atau dijawab tidak ada gangguan, maksudnya berarti 0. Kalau ada gangguan kecil, tapi tidak mengganggu, tapi tidak begitu mengganggu, kita kasih 1. Kalau ada gangguan sedang, kasih 2. Kalau gangguan berat, kita kasih skor 3. Kayak gini. Tak contohin ya.
Kayak I itu kan kosong ya, jawaban I aja kosong. Berarti kita skor 0 aja itu. Terus tidak ada partner tidur ini 0 aja ya berarti. Terus ini kosong juga 0. Ini tidak ada 0. Terus yang bawahnya untuk tidur tidak ada gangguan. Setelah tidur kadang ada 0. Itu seminggu bisa 3 kali, sebulan sekarang enggak. Itu mungkin 0 ya karena sekarang udah enggak. Oh, pokoknya tidak ada juga 0. Terbiasa saat manduk tidur sering di atas jam 11. Berarti ini mungkin 1 ya, nomor 10. Yang 5 tadi 0. 0. Dan yang tadi kita skor 1. Kayak gitu contohnya ya. Tergantung gejalanya juga. Ini kita pendekin aja soalnya agak ribet. Jawabannya kita pendekin aja Gizi. Udah, jadi ini skornya anggap aja seperti itu sampai bawah kayak gitu ya cara scoringnya ya. Terus kita tinggal zoom aja. Berarti biar si pertanyaan yang tadi, skor yang tadi dan J itu bisa digabung, kita pakai rumus sum. Ini warnai. Sum skor. Pakai rumus sum. Sama dengan sum. Dalam kurung. Ini skornya diklik aja ya, yang bagian atas aja. Nanti bisa diseret. Berarti ini sel skor yang pertama, yang Q B sampai I, Q5B sampai 5I ini di sel K14, kita kasih koma aja, sama scoring yang ini, hasil scoring yang C. Kita tutup aja, enter. Jawabannya 4. Seret aja sampai bawah kalau udah di skor semua. Nanti bakal muncul skor seperti, tapi ini masih berbentuk skor mentah. Kita perlu scoring menyesuaikan dengan ini skalanya. Scoring hasil jika lebih besar sama dengan 1 nilai di bawah 9, nilainya 1. Jika hasilnya di atas 9 di bawah 18 nilai 2. Jika hasil di atas 18 nilai 3. Kita pakai rumus if. Ini skor total PSKI DISTB. Upload aja biar biar jelas. Kalau if di Excel itu kita balik dari yang gede dulu ya. Berarti dari yang skornya 3 dulu. Berarti if dalam kurung, jika yang ini kan yang kita hitung, berarti sel yang ini kita pencet. Jika O14 itu lebih besar dari 18, maka skornya 3. Tutup, koma, kemudian lanjut. If si sel ini itu lebih besar sama dengan berapa tadi? Lebih besar dari 9 gitu ya. Lebih besar 9, maka nilainya 2. Tutup, if lagi. If sel ini, sel 14 itu lebih besar dari berapa ini? Lebih besar dari 1. Lebih besar sama dengan 1. Maka skornya 1. Jika 0, maka 0. Tuh, kita tinggal koma aja 0 belakangnya. Terus ditutup. Tutup kurungnya sampai depan. Enter. Skornya 1. Udah, kayak gini. Ini skor finalnya kita blok aja. Begini seterusnya kalau kita misalnya udah skor yang C semuanya ya, nanti bakal kenilai. Udah, setelah DSDP selesai, kita masuk ke laten. PSKI laten, latensi tidur maksudnya.
Ini aku ambil rumusnya dari sini. Tempel di sini, paste. Jadi ini rumusnya untuk PSGI laten itu kita harus melakukan recode dulu pada question 2 menjadi question 2 new. Caranya kita perlu data Q2 berarti sama Q5 ya ini. Kemudian jika ada Q5, kita sini aja. Jadi seperti ini. Ntar teman-teman ini agak error. Tidak sesuai. Ini kita salin satu-satu aja dulu ya. Oke, aku tulis aja ya teman-teman karena ini tabelnya agak-agak. Jadi rumus PSGI laten. Jadi rumus PSGI laten itu sama dengan kita harus melakukan recoding pertanyaan kedua menjadi Q2 new. Dengan rumus recordingnya itu jika Q2 itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 15, maka nilainya Q2 new-nya jadi 0. Kemudian kalau Q2-nya itu lebih besar dari 15 dan lebih kecil sama dengan 30, maka nilai Q2 new-nya sama dengan 1. Kalau Q2 lebih besar dari 30 dan lebih kecil sama dengan 60, maka nilai Q2 new-nya sama dengan 2. Kalau Q2 di atas 60, maka nilai Q2 new-nya sama dengan 3. Ini rumusnya. Kemudian PSGI rumusnya ada lagi. Itu setelah kita ketemu Q2 new, ada rumus lagi adalah pakai Q5. Jadi pakai Q5 ya. Jika Q5A, tadi kan udah yang B sampai J, ini A-nya kita pakai di sini. Q5A ditambah Q2 new sama dengan 0, maka nilai 0, skornya 0. Kemudian jika Q5A ditambah Q2 new Q2 new sama dengan
Jika Q2-nya itu hasilnya nggak sama dengan di atas sama dengan 1 dan di atas sama dengan dan di bawah sama dengan 2, nilainya 1. Jika Q5A ditambah terus ini ditambah Q2 new hasilnya itu di atas sama dengan 3 dan di bawah sama dengan 4, maka nilainya 2. Kemudian kalau Q5A ditambah Q2 new hasilnya itu di atas sama dengan 5 dan di bawah sama dengan 6, maka nilainya 3. Maka yang pertama kita lakukan adalah data dulu. Maka pakai nama, kemudian nama terus data Q2 yang baru kita ubah jadi Q2 new dan data Q5 yang akan kita tambahkan dengan Q2 new biar kemudian skor mentah dan skor PSGI akan berkurang. Nama kita bisa ambil dari yang sebelumnya. Kita paste di sini. Kemudian kita ambil question 2 dari form response. Jadi ini tinggal paste aja di sini. Oh ya, karena Excel nanti bakal kebingungan kalau ada teks-teksnya atau kalian cerita kayak gini. Lebih baik kalau berbentuk angka aja kayak gini ya jawabannya ya. Jadi ini bisa kita hapus dulu mungkin. Buat contoh beberapa ya. Kita hapus ini. Coba 10 menit aja kayak gitu mungkin ya. Ini tidak perlu cerita. Dan ini aku contohin ini aja ya, beberapa. Maka rumus hidronunya berarti kan kita pakai if. Pakai ini. If sel yang ini lebih besar dari 60. Ingat bahwa Excel itu dari yang gede dulu biasanya. Jadi kita pakai yang dari 60 dulu. Lebih dari 60 maka skornya 3. Sama lagi if nilainya lebih besar dari 30. Lupa. Selnya diklik dulu. Jika sel B11 lebih besar dari 30, maka nilainya 2. Cuma if kalau skornya itu selnya dulu dipencet lebih besar dari 15, skornya 1. Terus koma if kurung
sel ini tuh lebih besar sama dengan 0, maka nilainya 0. Ditutup, enter. Maka skor yang ini, oh sebentar, ya skornya 1. Terus tinggal ditarik aja semuanya. Oh ini tadi belum ketarik semua ya. Kayak gini. Dan itu contohnya kayak gitu ya teman-teman. Kita tandai aja. Terus kita ambil question 5A. Berarti 5A yang ini. Tinggal salin aja semuanya. Terus kita tempel di bawahnya kilimnya. Nah, karena ada seperti ini, kita butuh tabel yang sebelumnya kita bikin. Nih. Tabel skor jawaban. Kita taruh di sini, mana ya? Sini aja. Tas. Maka kita perlu skor Q5A dulu. Ini salah. Dan ini skor kelima di sini kita pakai rumus VLOOKUP. Kita lihat dari lookup value-nya ini ya berarti. Yang mau kita hitung kan ini, kasih koma. Tabel skornya kita ini semua. Terus kita koma, kasih angka 2 karena dia ada di baris kedua yang skornya 1, 2, 3 itu kan 0, 1, 3 di baris 2, terus kita kasih 0. Itu artinya false. Yang tabelnya kita kunci biar nggak geser pakai F4. Ntar. Terus tinggal ditarik aja. Dah. Maka skor mentahnya kan Q2 tambah Q5A. Ini kan rumusnya ini kan. Maka kita pakai sum. Sum sel yang ini, oh ya. Sum ditutup kurung. Ini, sel ini dan sel yang ini. Enter. Tarik aja. Udah muncul sendiri. Maka skor PSG Laten kan skor mentahnya, rumus PSG Latennya ini atasnya. Kita pakai if. Jika skor mentah ini atau Q11 ini itu lebih besar sama dengan 5, maka skornya 3. If yang kita cari ini lebih besar sama dengan 3, maka nilainya 2. If jika skor ini lebih besar sama dengan 1, nilainya 0. Nilainya 1. Kemudian kasih 0 aja belakangnya karena ini udah lebih besar sama dengan, jadi nanti Excelnya bisa baca sendiri. Ini tinggal ditarik aja.
Udah seperti itu. Ini udah fix. Berarti ini fixnya yang bagian atas ini aja ya, sampai ini berarti. Karena tadi aku keluarnya itu. Oh yang ini ding. Setelah PSKI laten, kita hitung PSKI die dis dies dysfunction ya. Die dis atau disfungsi siang hari. Ini rumusnya aku ambil lagi dari tabel sebelumnya. Hmm. Nah, ini rumusnya PSGI Daidis kayak gini ya. Pakainya Q8 tambah Q9. Kalau nilai 0, 0. Kalau nilai di atas 1, di bawahnya 2 atau 2 itu nilai 1. Kalau di atas sama dengan 3, di bawah sama dengan 4 itu nilai 2. Kalau hasilnya itu di atas sama dengan 5 dan di bawah sama dengan 6, maka nilainya 3. Jadi data yang kita perlukan adalah nama dan Q8 skor, karena ini nanti jawabannya agak berbeda. Ini berarti tabel untuk Q8 ya. Dan ini di sini Q9 dan skornya. Terus ini di sini. Dan ini skor total. Nama kita ambil dari sebelumnya bisa. Copy aja. Terus paste. Q8 kita ambil dari form response yang nomor 8. Ini berarti 8. Tinggal tarik semuanya. Copy. Paste. Terus kita ambil yang data Q9. Berarti yang sebelahnya. Dari sini. P semua. Ctrl C. Terus Ctrl V. Nah, sekarang kita skornya. Karena bentuknya kayak gini dan di sini tabel, kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP skor yang ini mau kita data, kasih koma. Ini tabelnya di blok semua. Terus kasih koma, berarti 2. Karena yang dipakai yang garis kedua ini. Kasih 0. Terus. Yang ini jangan lupa dikunci. FN, F4. Bentar. Tidak pernah betul skornya 0. Tarik aja ke bawah. Dia bakal otomatis. Yang ini sama, kita pakai VLOOKUP. Tutup. Ini yang dicari. Koma, berarti pakai yang tabel Q9 ini. Kasih koma, 2, 0. Yang ini, jangan lupa dikunci F4. Enter. Tarik aja. Udah. Terus kita tinggal zoom. Skor yang ini dan skor yang itu. Tutup, enter. Tarik.
Udah, maka skor total ini kan masih mentah ya sumnya. Skor totalnya kita ikuti rumus yang ini. Rumus ini kita ikuti. Maka skor totalnya adalah pakai if. If nilai ini lebih besar sama dengan 5, maka skornya 3. If yang ini lebih besar sama dengan 3, maka skornya 2. Koma lagi. If hasil sumnya lebih besar sama dengan 1, nilainya 1. Tutup 0. Terus kita tutup. Enter. Tarik aja. Dah. Ini sudah skor total. Oke, ini udah selesai Dekis. Kita lanjut ke PSE. PSKI-HSE. Kita ambil rumus. Jadi ada beberapa rumus. Ini ke Inggris. PSKI-HSE. Nah, jadi rumusnya kayak gini. Dan ada Teams juga. Nih, aku taruh di situ aja. Nah, kayak gini. Jadi, untuk menghitung SKS itu ada beberapa tahap. Pertama kita cari DeepSeek atau perbedaan second antara waktu tidur atau question 1 dan question 3. Kemudian kita cari Deep-Hor, yaitu nilai DeepSeek itu dibagi 3.600. Terus pakai Newtip itu jika Deep-Hor-nya itu di bawah 24 ya, maka nilainya sama dengan nilai Newtip-nya sama dengan Deep-Hor. Kalau nilainya di atas 24, maka jam Deep-Hor-nya dikurangi 24, kayak gitu. Terus nanti kita cari TMPS itu. Itu dari Q4 dibagi Newtip dikali 100. Terus ini ada tabel TMC-nya untuk skor total PSKI HSE. Kalau di atas sama dengan 85 ya 0. Kalau di atas sama dengan 75 nilainya 1. Kalau di atas sama dengan 65 nilainya 2. Kalau di bawahnya 65 nilainya 3. Maka yang kita pertama butuhkan adalah data. Nama, terus Q1, Q3 kita perlu hitung div second. Berarti ini div second, different in second. Terus ini div4. Terus yang ini Newtip. Yang ini Thames berarti ya. Ini terus skor total. Oh, Thames ini kita masih perlu ini salah ini. Ini Q4 dulu ya. Baru ini Thames. Baru total. Udah. Kita perlu nama. Ambil dari sebelumnya. Copy. Terus tinggal di paste. Q1-nya berarti question 1.
Nah, ini. Tarik, copy, paste. Terus yang ketiga, maka caranya nyari DeepSeek itu kita pakai mod. Numbernya ini, berarti kita balik ya, kita kurangi ya. Si ini dikurangi ini, 1 dikali 8.000 berapa ya detik itu ya? Berapa ini kemana aku lupa. Detik 24 jam itu ada berapa detik? Hmm? 86.400. Ini 86.400. Enter. Ini nggak apa-apa guys, munculnya nanti kayak gini dulu. Kita seret aja. Oh, iya lupa. Dia bakal kayak gitu kalau nggak dikunci. Oh, kepencet-pencet. Hmm? Sepertinya ada kesalahan. Error ya guys, sebentar. Harusnya ini betul ya guys, kayak gini aja. Terus kita ubah customnya ke general. Oh iya udah. Tadi kan munculnya PM, kita pencet general, terus general aja biar hilang. Div hour-nya, maka nilai absolut DeepSeek dibagi, gini aja berarti sama dengan DeepSeek-nya dibagi, garis miring, 3.600. Enter. Kamu 12 jam. Syarat aja. Dah. YouTube-nya, jika deep hour itu di bawah 24 nilainya sama dengan deep hour. Oke, karena ini datanya kan kita nggak tahu nanti ada yang lebih dari 24 jam atau enggak, maka kita pakai if aja. Jika deep hour yang pertama ini itu lebih kecil sama dengan 24, maka nilainya ya deep hour ini itu koma. Jika deep hour ini itu nilainya lebih besar dari 24, maka skornya itu deep hour-nya
dikurangi 24. Terus true. Terus false. Itu false. Udah, bentar. Terus seret aja. Nah, udah. Terus Q4-nya tadi kita ambil di durat aja. Yang udah terubah beberapa. Maka Teams-nya ini sama dengan rumusnya Q4. Q4-nya diklik yang pertama. Dibagi berarti garis miring. Nutip. Klik ini lagi. Dikali berarti dikasih bintang 100. Ditutup aja. Kalau usah ya, udah. Enter. Tarik. Nah, yang ada teks-teksnya ini nanti bakal error kayak gitu. Ini bisa berubah. Nah, jadi harus benar-benar berbentuk angka gitu ya. Maka totalnya, ini skor total ya. Maka Teams-nya ini kita pakai ini. Pakai tabel Teams sebagai skor total. Dibuka aja. Pakai rumus if. Jika Teams ini itu lebih besar sama dengan 85, maka skornya 0, koma, if, aduh, kita lanjutin aja. Jika skor ini, klik lagi selnya, lebih besar sama dengan 75, maka skornya 1. If, klik lagi, lebih besar sama dengan 65, skornya 2, berarti di bawah 85 nilainya 3. 65 nilainya 3, kayak gitu, tutup. Ntar, kali ini skornya 3 ya, karena di bawah 65. Tarik aja. Udah kayak gini. Ini udah skor total ya. Setelah HSE, kita ngehitung sleep quality. PSQI sleep qual. Rumusnya gampang, yang ini. Rumus sleep qual hanya skor dari Q6. Q6 itu berapa? Gitu aja. Terus kita pakai patokan yang kalau Q6 itu tabelnya ini. Untuk jawaban Q6, aku copy aja. Nanti kalian bisa bikin kayak gini sendiri. Terus kita masukin data. Datanya dari nama dan Q6-nya berapa, skornya berapa. Nama kita bisa ambil dari yang tadi. Q6-nya kita ambil dari from response yang pertanyaan nomor 6 ini.
salin semua, tempel. Jadi cara menghitungnya pakai VLOOKUP. Ini kita kasih koma, ininya di blok, kasih koma, berarti skornya nomor 2, false. Tutup ya, ini jangan lupa dikunci tabelnya. Fn F4, enter. Tinggal tarik aja. Sudah, ini sudah jadi. Terus PSKI medis, penggunaan obat tidur. Ini juga gampang, rumusnya cuma skor dari question 7. Dan question 7 itu tabelnya ini. Jadi kalian bikin kayak gini. Terus datanya dimasukin, nama dan Q7. Kemudian skor. Q7-nya kita ambil di from response pertanyaan ke-7. Copy aja. Terus paste. Skornya pakai VLOOKUP. Yang ini skoma ini disalin 2 0. Kenapa ini 2? Karena di sini ya, di baris kedua itu jawabannya. Ini kita Fn F4, enter. Nah, ini udah otomatis. Nah, sekarang tinggal bikin PSKI total. Berarti gabungan antara skor-skor tadi ya. Nama, skor, PSKI, nama, PSKI, DISTB, durat dulu ya. Durat, PSKI, DISTB, PSKI, laten, PSKI, HSE atau DIDIS dulu ya. DIDIS, PSKI, HSE, PSKI, sleep qual, PSKI, meds. Dan ini total. Dan ini input data. Nah, ini ada rumusnya ya. Rumus PSKI total itu jika hasil skornya itu lebih besar, lebih kecil sama dengan 5, itu kualitas tidur baik. Itu aku nanti ngisinya good gitu aja. Kemudian kalau hasilnya ternyata di atasnya 5, maka kualitas tidur buruk atau bad. Itu ya. Ini kita isi dulu namanya. Bold aja biar
jelas. Ini namanya kita ambil dari Math Study, it's okay. Terus kita kembali ke PSGI Durat. Skornya kita copy. Nah, bisa kalau langsung di paste itu bakal muncul apa ya rumusnya yang kita copy. Jadi caranya kita ini udah diklik di sel bawahnya, kita klik kanan di laptop, terus paste-nya yang values. Udah. Terus lanjut ke DSTP. Skornya yang ini ya tadi. Sebagai contoh ya. Klik kanan. Nah, terus laten. Ini. Terus days function. HSE. Aku ambil ini aja ya. Sleep quality. Match. Terus kita tinggal zoom aja. Ini tinggal di blok aja semuanya. Bentar. Nah, itu ya contohnya mungkin kayak gitu. Terus interpretasinya kita pakai if. If total ini itu yang kita hitung gitu lebih kecil, lebih besar dari 5, nilainya buruk. Berarti gitu. Kalau teks kasih titik ya. Itu aja. Jadi yang satunya good. Terus. Oke, ini kayak perlu ditulis lagi ya. If ini lebih kecil sama dengan 5, nilainya good. Oh iya, tutupnya kurang. Nah, udah gini. Jadi rumusnya kayak gitu ya. Ini tutup kurungnya 2 kali. Terus kita sign aja. Sudah. Gini. Oh ya, untuk catatan tadi ya. Jawaban untuk Q4 itu kan menit ya. Angka saja. Misal 20 menit, 20 kayak gitu. Dalam menit ya kan. Terus Q2 dalam jam berapa tidur? Dijawab angka aja. Berapa jam? Misal 4 jam gitu. Boleh dikasih jam atau 4 aja kayak gitu. Sudah, terima kasih. Semoga cukup jelas saya menjelaskan ini.
Atau nanti untuk tanya-tanya rumusnya bisa saya cantumkan kalau ada yang ingin ditanyakan kayak gitu. Atau kalian bisa pause aja videonya untuk nulis rumus-rumusnya. Terima kasih.